Badai pun datang. Aku tidak melarang kalian mencari kebenaran, ujar sang raja dengan suara berat. Tapi jangan hancurkan warisan leluhur kita. Namun, keputusan telah bulat. Bersama Walang Sungsang, Rara Santang memilih meninggalkan istana. Malam itu, tanpa iring-iringan, tanpa kemewahan, dalam salah satu badai besar kapal mereka hampir karam. Para awak panik. Namun Rara Santang berdiri tegak, berdoa dengan khusyuk. Ajaib, badai mereda. Sejak saat itu, banyak yang memandangnya bukan sekadar putri, tapi wanita pilihan. Di tanah megah kerajaan Pajajaran, di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi, lahirlah seorang putri yang kelak mengubah arah sejarah tanah Sunda. Ia adalah Rara Santang, putri dari Nyai Subang Larang, seorang perempuan yang telah lebih dulu mengenal Islam dalam diam. Bersama dua saudaranya, Walang Sungsang dan Kian Santang, Rara Santang tumbuh di tengah dua dunia, kemegahan istana dan bisikan keyakinan yang mulai merambat pelan ke dalam jiwanya. Istana Pajajaran bukan hanya tempat kekuasaan, ia juga sarang intrik. Para Brahmana dan pejabat tinggi mulai mencium perubahan pada anak-anak Nyai Subang Larang. Mereka khawatir, bukan tanpa alasan. Ajaran baru itu akan meruntuhkan tatanan lama. Bisik mereka dalam rapat-rapat rahasia. Rara Santang sering terlihat menghilang saat senja. Ia diam-diam menemui seorang ulama dari negeri jauh, Syekh Kuro, yang datang dari Campa bersama armada Cheng Ho. Di Karawang, jauh dari hiruk-pikuk istana, Syekh Kuro mendirikan pesantren sederhana. Di sanalah Rara Santang ditempa. Syekh Kuro bukan guru biasa. Ia dikenal sebagai Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain, ulama yang tajam dalam ilmu dan keras dalam mendidik. Keimanan bukan warisan, tapi perjuangan, ucapnya suatu malam. Rara Santang tidak hanya belajar membaca Al-Quran, ia belajar arti pengorbanan. Ia diuji dengan lapar, dingin, dan kerinduan pada keluarga. Namun dari semua itu, lahirlah sosok baru, Syarifah Mudaim, perempuan dengan iman yang tak tergoyahkan. Ketika kabar tentang keislaman mereka sampai ke telinga Prabu Siliwangi, badai pun datang. Aku tidak melarang kalian mencari kebenaran, ujar sang raja dengan suara berat. Tapi jangan hancurkan warisan leluhur kita. Namun, keputusan telah bulat. Bersama Walang Sungsang, Rara Santang memilih meninggalkan istana. Malam itu, tanpa iring-iringan, tanpa kemewahan,
Mereka pergi, meninggalkan tahta demi iman. Air mata Nyai Subang Larang mengiringi kepergian mereka. Perjalanan menuju Mekah bukan perkara mudah. Mereka menyeberangi lautan luas, menghadapi badai, perompak, dan kelaparan. Dalam salah satu badai besar, kapal mereka hampir karam. Para awak panik. Namun Rara Santang berdiri tegak, berdoa dengan khusyuk. Ajaib, badai mereda. Sejak saat itu, banyak yang memandangnya bukan sekadar putri, tapi wanita pilihan. Di Mekah, takdir mempertemukannya dengan Syarif Abdullah, seorang bangsawan dari Mesir yang terpikat bukan oleh kecantikannya, tapi oleh keteguhan imannya. Pernikahan mereka bukan sekadar ikatan cinta, melainkan penyatuan dua garis perjuangan. Dari rahim Rara Santang, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang sejarah, Sunan Gunung Jati. Sebagai ibu, Rara Santang tidak hanya membesarkan anak, ia membentuk pemimpin. Sunan Gunung Jati tumbuh menjadi salah satu anggota Wali Songo, sejajar dengan Sunan Kalijaga, namun peran mereka berbeda. Sunan Gunung Jati membangun peradaban Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam lewat budaya di Jawa Tengah. Dan di balik keberhasilan itu, ada doa, didikan, dan pengorbanan seorang ibu, Rara Santang. Kisah Rara Santang bukan hanya tentang perjalanan spiritual. Ini adalah kisah tentang keberanian melawan arus, pengorbanan meninggalkan dunia, dan kekuatan iman seorang wanita. Dari istana Pajajaran hingga tanah suci, dari putri menjadi ibu ulama, ia menjelma menjadi cahaya yang tak pernah padam dalam sejarah Nusantara. Dan dalam setiap jejak dakwah Islam di tanah Sunda, nama Syarifah Mudaim akan selalu hidup sebagai perempuan yang memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya.